Sejak 1 Juni 1960, pemikiran untuk mendirikan Fakultas Kedokteran mulai dirancang dan terwujud pada tanggal 27 Desember 1969. Proses pembelajaran semakin lengkap setelah diresmikannya Rumah Sakit Akademik pada tanggal 10 Mei 1977 oleh Gubernur Ali Sadikin. Sejak didirikan, Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya telah meluluskan 3.872 dokter yang tersebar di Indonesia maupun mancanegara. Dan hingga sekarang, Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya merupakan salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia yang berakreditasi A selama 4 periode berturut-turut. Banyak hal yang dapat kita temukan dalam kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Unika Atmajaya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang lengkap, alat-alat praktikum yang memadai, museum anatomi yang telah meraih berbagai penghargaan, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tapi, tahukah bahwa saat ini Unika Atmajaya memiliki Center for Health Development yang bertempat di kampus Pluit, Jakarta Utara? Ya. Wah, pernah sih. Wah, itu sih kita kurang tahu ya. Tidak tahu ya. Nggak tahu. Ya, saya mengetahui. Sepertinya belum pernah mendengar. Ya, jadi sorry, tidak tahu. Saya pernah dengar. Pada saat Pesta Emas Atmajaya, itu dipikirkan kembali, dilakukan refleksi apa sih yang bisa dilakukan oleh Atmajaya. Setelah itu dipikirkanlah bahwa sebaiknya ada Center for Health Development di Pluit, ada Center for Human Development di BSD, dan ada Center for Nation Development di Semanggi. Di kampus Pluit itu ada 5 pilar yang sudah dan akan dikembangkan. Pertama itu adalah di bidang pendidikan, kemudian yang kedua riset, yang ketiga layanan komunitas, yang keempat rumah sakit, lalu yang kelima adalah business venture. Kita sudah memasukkan proposal untuk pembukaan S2 Magister Kedokteran Keluarga yang diharapkan izinnya akan keluar dalam waktu tidak lama. Kita sedang menanti proses untuk evaluasi dan mungkin juga visitasi dari Dikti. Kemudian selanjutnya kita sedang menunggu di tingkat nasional kebijakan mengenai dokter layanan primer. Cepat atau lambat kita ingin menyelenggarakan pendidikan spesialisasi. Timeline-nya untuk hal ini masih belum jelas sampai saat ini, tapi tentu saja kita perlu mempersiapkan diri ke arah sana. Di luar bidang kedokteran, kita tentu saja ingin bergelut juga di bidang-bidang kesehatan lainnya yang dalam jangka waktu dekat tengah dipersiapkan, misalnya saja adalah prodi farmasi. Sesuai juga dengan pokok ilmiah penelitian yang ditetapkan oleh Atmajaya, yaitu mengenai perkotaan, maka kita karena di bidang kesehatan kita juga menggarap ke arah bidang kesehatan perkotaan. Namun kita juga sadar sebagai fakultas kedokteran swasta, jumlah staf kita yang ada memang mungkin salah satu yang paling banyak di antara seluruh fakultas kedokteran swasta di Indonesia. Namun demikian, bukannya jumlah itu tidak terbatas dan beberapa staf yang ada juga harus mengembangkan diri. Karena itu kemudian dari topik kesehatan perkotaan yang masih sangat luas tadi, tampaknya kita akan fokus kepada beberapa hal, yaitu kedokteran lansia, kemudian kedokteran adiksi, serta penyakit infeksi. Rumah Sakit Atmajaya ini unik dan mempunyai kekhususan yang cukup banyak. Pertama-tama sih untuk mendukung kegiatan pendidikan dari Fakultas Kedokteran. Plus nantinya apabila di bidang pendidikan akan dikembangkan
fakultas-fakultas yang lain atau pendidikan-pendidikan vokasi yang lain atau pendidikan sertifikasi yang lain, diharapkan Rumah Sakit Atmajaya juga bisa mendukung program pendidikan itu. Bukan itu saja, tapi sebagai rumah sakit pendidikan, aturan perundangan yang harus diikuti itu banyak sekali. Ini satu layanan yang sifatnya sangat komprehensif yang bisa dilakukan oleh sebuah rumah sakit pendidikan yang sangat berbeda dengan rumah sakit for profit. Pelayanan komunitas memiliki berbagai program yang sangat berguna di masyarakat umum. Beberapa di antaranya adalah Posyandu, PAUD, dan Bina Keluarga Lansia di Rusunawa, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, untuk menjangkau sekolah-sekolah, diadakanlah program Healthy Active Lifestyle dengan permainan tradisional yang bertujuan agar dengan adanya aktivitas fisik, maka anak-anak dapat memiliki tubuh yang bugar dan terhindar dari obesitas. Tidak hanya itu, program Rainwater Harvesting juga diadakan yang bertujuan untuk menampung dan menyaring air hujan sehingga dapat digunakan sebagai sumber air. Untuk cuci tangan anak itu lebih bagus dan lebih sehat. Tentunya kegiatan ini dapat berlangsung karena peran mahasiswa Fakultas Kedokteran Atmajaya maupun dokter muda yang sedang melaksanakan kepanitraan klinik di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi. Business venture itu terutama berfungsi atau bertujuan untuk menjadi income generator, karena 4 pilar yang lain membutuhkan sumber daya finansial yang besar gitu. Dan yang akan dikembangkan di business venture itu adalah hal-hal yang masih berkaitan dengan ke dunia kedokteran, dunia kesehatan, dan juga bisnis-bisnis yang bisa mendukung kebutuhan mahasiswa. Misalnya kita membuat klinik khusus untuk para lansia. Center for Health Development dengan segitu banyaknya pilar yang akan dikembangkan, dengan segitu banyaknya program yang akan dibuat, kendala utama ya pasti akan berada di finansial. Tapi selain itu juga kendala yang cukup besar itu adalah nanti sumber daya manusianya. Kita di sini punya banyak pakar, kita di sini punya banyak ahli, cuman masih tersebar di mana-mana, di unit-unit kerja yang juga sangat tersebar, belum terkonsolidasi sama sekali. Padahal dengan sekian banyak pakar, sekian banyak ahli, apabila bisa dikonsolidasikan, kita bisa menyambungkan, mengait-ngaitkan antara pendidikan dengan penelitian, pendidikan dengan rumah sakit dengan penelitian, rumah sakit dengan layanan komunitas dengan pendidikan, apapun itu semua bisa dikaitkan dengan sangat baik. Atmajaya akan mengembangkan menjadi satu pusat yang akan menjadi rujukan dari segala bentuk untuk hal-hal kesehatan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara itu. Kami ingin memperbaiki kinerja kami yang difasilitasi oleh Center for Health Development sehingga kami bisa menjadi mitra yang andal dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya sebagai rumah sakit pendidikannya. Pada saat ini memang belum terjadi konsolidasi itu, tetapi menjadi tugas kita semua bersama-sama, semua yang nanti tergabung di dalam Center for Health Development ini, untuk terus membuka diri, membongkar sekat, mau bekerja sama supaya menghasilkan sesuatu yang sangat baik, karena tujuan besar kita adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat. Bersama kita wujudkan Atmajaya yang lebih baik Untuk Tuhan dan tanah air.